Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi, saya Sulastri dari kelompok 4 kelas D Prodi KPI akan membahas Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, permasalahan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke pembahasan Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama pada hakikatnya merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka atau freedom to be free. Pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa merupakan pengakuan HAM yang universal untuk hidup bebas dari penindasan bangsa lain dan menegaskan adanya kedudukan yang sejajar atas semua bangsa di dunia. Pengakuan terhadap peri kemanusiaan adalah intisari rumusan HAM karena pada hakikatnya HAM merupakan hak dasariah yang dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena dia manusia. Alinea ketiga menyebutkan hasrat bangsa Indonesia untuk berkehidupan bebas dan ditutup dengan adanya kemerdekaan rakyat. Jika ditafsirkan secara luas, pernyataan kemerdekaan ini bukan saja merdeka secara eksternal dari penjajahan bangsa lain, melainkan juga merdeka secara internal, artinya kemerdekaan dari bangsa lain tidak boleh digantikan dengan penindasan oleh bangsa sendiri. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dasar untuk mencapai tujuan ini adalah norma moral universal, yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang sangat sesuai dengan semangat HAM. Sedangkan Dahlan Taip secara ringkas menyatakan bahwa alinea keempat terkandung perlindungan HAM dalam berbagai bidang, yaitu bidang politik, hukum, sosial, culture, dan ekonomi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sangat berpengaruh terhadap pengaturan berbagai hal yang terdapat di dalamnya, khususnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang terlihat di sini kemudian adalah berupa perubahan pasal-pasal termasuk pasal-pasal yang berkenaan dengan HAM. Apabila diteliti sejak disahkan dan berlakunya hingga sekarang, banyak sekali ketentuan pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur HAM, yaitu pasal 27, 28, 29, 31, 32, 33, dan pasal 34. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia dalam perundang-undangan pemerintah. Yang pertama, pengaturan HAM dalam konstitusi. Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia selain pada hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 juga ditemukan dalam beberapa konstitusi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 termasuk dalam amandemen 1-4, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan UUD 1950. Pengaturan HAM juga ditemukan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, pengaturan HAM dalam ketetapan MPR atau TAP MPR. Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional. Ketiga, pengaturan HAM dalam undang-undang. Pengaturan HAM juga dapat dilihat dalam undang-undang yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, antara lain adalah A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat. C. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. D. UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat, dan masih ada beberapa undang-undang lainnya. Nomor 4. Pengaturan HAM dalam peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Ketentuan yang terdapat dalam peraturan pemerintah adalah antara lain: A. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. B. Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 181 Tahun 1998 tentang pendirian Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita. C. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 1998 sampai 2003 yang memuat rencana ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta tindak lanjutnya. Dan masih ada beberapa keputusan Presiden yang lainnya.
Pembahasan berikutnya yaitu permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM dikelompokkan pada dua bentuk, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, etnis, dan agama. Adapun kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas dan sistematis. Adapun serangan yang dimaksud ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan lainnya. Selanjutnya, penegakan HAM di Indonesia. Program Penegakan Hukum dan HAM PP nomor 7 tahun 2005 meliputi pemberantasan korupsi, anti-terorisme, dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Sekian, terima kasih.